الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الاستباء يوم الجمعة والإمام يحضر لأنه يجلب النوم فيكون استماع الخطبة ويخاف انتقاد الوضوء. Dibencinya ihtiba pada hari Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah, karena ihtiba bisa menyebabkan orang tertidur sehingga tidak bisa mendengarkan khutbah Jumat dan mengkhawatirkan wudunya batal. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'adz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha 'anil khabwati yawm al-jum'ati wal imam yakhutub, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang melakukan al-istibah pada hari Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Keduanya berkata hadis ini hasan. Nah, hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud derajatnya adalah hasan. Kharabatin Allah, yang dimaksud dengan ihtiba ialah ayyadhummal insan rijlaihi ila batni, menggabungkan kedua kakinya ke perut, disaufin, kemudian ditutupi dengan pakai bajunya, yasma'uhma, sehingga kaki dan perut menjadi satu. Fihi, dalam baju itu, ma'adhari wa yasukuru alaihi. Bahkan mempererat hubungan antara perut sama kedua kakinya beserta punggungnya juga ikut-ikutan. Wa qad yakunu biyadihi iwadan an-qawl, dan kadang-kadang pakai tangan cara menghubungkannya sebagai ganti apa ini? Nah, coba kita bentuk. Ya. Lakukan ihtiba. Kedua kakinya didekatkan ke perut. Ditutup pakai baju.
punggungnya ikut rapat. Terus, namanya istiba. Kalau nggak pakai baju, tangan, dirapat tangannya, dirapatkan kakinya, tangannya, terus rapat. Namanya apa ini? Istiba. Apa bahasa Indonesia? Ya, memang kadang-kadang istilah Arab tidak bisa di-Indonesiakan kecuali ditulis apa adanya, dikasih keterangan dalam kurung. Ya, istiba itu ialah menggabungkan antara kedua kaki dengan perut, kemudian punggungnya ikut dirapatkan dengan cara menutupi kakinya tadi dengan baju biar rapat, atau dirapatkan dengan kedua tangan. Itu dilarang ketika imam sedang ngapain? Berkhutbah. Mengapa dilarang? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di antara ilahnya, sebabnya ialah keadaan semacam itu sangat potensial orang itu tertidur, karena saat itu posisinya sangat nyaman, ya, nyaman sekali, khususnya bagi para santri sekalian, ya, yang terbiasa tidur sambil duduk gitu ya, posisi semacam itu adalah posisi yang paling nyaman, ya. Nyamuk pun gak akan mampu gigit perut antum, terlindungi, ya. Sehingga sangat berpotensi untuk bikin orang itu tidur. Kalau tidur, berarti dia tidak mendengar khutbah. Dan kalau terlelap, ini bisa dikhawatirkan batal wudunya. Sebagaimana pendapat yang rajih dalam masalah tidur membatalkan wudu ialah tidur yang terlelap. Itu di antara ilah mengapa istiba dilarang. Ketika imam sedang ngapain? Berkhutbah. Di sini berarti terdapat dalil anjuran untuk memperhatikan khutbatul Jumat. Tidak menyibukkan diri dengan segala aktivitas yang membuat konsentrasi menjadi buyar. Ya, entah mainan HP, entah mainan kaki, entah mainan kumis, entah mainan jenggot. Pokoknya harus benar-benar memperhatikan khutbatul Jumat. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat buyar konsentrasinya. Di antara yang membuat buyar konsentrasi ialah melakukan apa ini? Istiba. Salah satu contoh. Dan yang lainnya dikiaskan dengan istiba. Yang harus ditinggalkan. Supaya kita bisa mengambil faedah yang banyak dari khutbatul Jumat. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat tentang batalnya wudu jika tidur terlelap. Ya, walaupun itu disebutkan, tapi Imam An-Nawawi sudah memberi isyarat bahwa kalau sampai melakukan istiba dan tidur terlelap, maka bisa membatalkan apa ini? Wudu. Ada perselisihan yang cukup tajam antara para ulama dalam bab masalah ini. Ada yang kalau tidurnya jika tidak duduk bersila maka membatalkan wudu. Tapi kalau duduknya bersila tidak membatalkan wudu.
Waktu bergila itu tadi tempat keluarnya angin tertutup, ada yang menutup itu lantainya itu ya. Nah, tapi kalau berbaring atau yang lain tidur sambil sujud atau tidur sambil rukuk, nah ini sangat jarang yang bisa membungkam anginnya. Itu ada yang berpendapat demikian. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab nahyi man dakhala alaihi ashhur dzil hijjah wa arada an yudhiya an akhdi shay'in min sya'rihi aw asfarihi hatta yudhiya. Bab larangan orang yang telah masuk pada 10 bersama bulan Hijjah, kemudian dia ingin menyembelih hewan kurban, dilarang mengambil rambutnya atau kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, ini terkait dengan orang yang punya niat akan berkorban pada saat Idul Adha atau Ayyam Tasyrik, maka ketika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dilarang baginya untuk mencukur rambutnya dan memotong kukunya sampai dia benar-benar telah menyembelih hewan kurbannya. Yang dimaksud dia telah menyembelih hewan kurbannya, baik dia menyembelih secara langsung atau hewan kurbannya telah disembelih oleh orang lain yang ditugasinya. Ya, nah. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana lahu dhibhun yadhbahu, barang siapa yang memiliki hewan kurban yang akan ia sembelih, fa idza ahalla hilalu dzil hijjah, maka jika telah muncul hilal bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min asfarihi syai'an, maka jangan sekali-kali dia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun, hatta yudhiya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas, ya. Ini bagi yang niat jauh hari sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah dilarang mencukur rambut dan memotong kakinya sampai hewannya telah disembelih. Tapi bagi yang niat menyembelih hewan kurban di tengah-tengah bulan Dzulhijjah, dalam arti sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka ketika punya niat tadi, maka dia sudah tidak boleh lagi mencukur rambutnya dan memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Namun sebelum niat, sekalipun sudah masuk tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, bahkan tanggal 5, maka masih diperbolehkan mencukur rambut dan memotong kukunya, karena dia masih belum punya niat untuk menyembelih hewan kurban. Tapi begitu dia niat, misalkan tanggal 6 bulan Dzulhijjah, dia niat menyembelih hewan kurban, maka saat setelah niat tadi itu sudah harus stop aktivitas mencukur rambut dan mencukur kukunya sampai hewannya telah disembelih. Nah, baik. Adapun kalau rambutnya rontok
atau kukunya copot tanpa ada unsur kesengajaan, maka ini tidak ada dosanya, tidak apa-apa. Karena rambutnya orang itu memang mudah rontok ya, sisiran tidak sengaja mencukur rambut, ternyata rambutnya ikut retak, ya, kotor. Atau kukunya memang mau lepas, tepat pada satu kejam, lepas, ya sudah, tak apa-apa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang tidak mencukur rambut dan tidak mencukur kuku adalah mereka-mereka yang berkorban. Ya, adapun yang tidak ikut korban, maka tidak ada syariat untuk ini. Ya, paham? Walaupun familinya. Nah, tapi kalau berserikat, maka semuanya terkena. Misalkan berserikat untuk korban apa ini? Sapi. Maka peserta serikat sapi tadi itu semuanya dilarang mencukur rambut dan memotong kukunya sampai sapinya disembelih. Ini khusus untuk korban Dzulhijjah. Adapun kalau akikah atau yang sejenisnya, maka tidak ada aturan lain seperti ini. Ya, mau cukur rambutnya, potong kukunya silakan. Karena hari ini khusus untuk sesembelihan bulan Dzulhijjah. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babun nahyi 'anil khalqi bi makhluqin kan nabiyyi wal ka'bati wal malaikati was sama'i wal aba'i wal hayati wal rawhi wa 'aqi wa ni'mati sultani wa turbati fulan wal amanah wa hiya min asyaddiha. Bab larangan bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, baik bersumpah dengan nama Nabi, bersumpah dengan nama Ka'bah, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama langit, bersumpah dengan nenek moyang, bersumpah dengan kehidupan, bersumpah dengan roh, bersumpah dengan pemuda, bersumpah dengan nikmat yang diberikan oleh sultan, atau bersumpah dengan kuburan bulan, atau bersumpah dengan atas nama amanah. Saya bersumpah atas nama rakyat, atas nama amanah rakyat. Ya, bahkan bersumpah dengan mengatasnamakan amanah. Ini adalah yang paling dilarang. Terkait ini penjelasan Al-Imam An-Nawawi cukup jelas. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum, faman kana halifan falyahlif billah aw yasmut." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam. Hadis ini sepakati Al-Imam Bukhari. Wa fil riwayat sahih, "Faman kana khalifan fala yahlif illa billahi aw yaskut." Dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang sahih, nah, sebutkan barang siapa yang bersumpah, maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dia. Nah, jelas ya. Ini untuk masalah. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebutkan dalam Al-Quran bersumpah dengan nama makhluknya. Ya,
Ini tidak ada larangan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang bikin aturan. Ya. Nah, sampai itu tujuan Allah bersumpah dengan nama makhluknya itu untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkuasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk tadi. Bahkan Allah seringkali bersumpah dengan nama dirinya saja. Baik. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم رواه مسلم. Janganlah kalian bersumpah dengan berhala-berhala dan juga bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-tawaghi jamak dari taghiyah, yakni asnam, berhala. Wa minhul hadis hadhi taghiyatu daus. Di antara ialah hadis ini ialah taghiyah daus, yakni berhalanya daus, patungnya suku daus yang disembah. Wa ruwiya fi ghairi Muslim fit tawaghi, diriwayatkan selain Imam Muslim, yakni dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dengan lafaz tawaghi jamak dari taghut, yakni syaitan atau berhala-berhala atau yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga hal yang jelas larangan disembah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man khalafa bil amanah falaysa minna. Hadis sahih rawahu Abu Dawud isnadun sahih. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama amanah, tugas atau amanah tanggung jawab, maka tidak termasuk golongan kami. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalaqa faqala inni bari'un minal Islam fa in kana kadiban fa huwa kama qala wa in kana shadiqan fala ya'ti al-Islam sahih. Rawahu Abu Dawud. Juga dari Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dalam sumpahnya berkata, sungguh demi Allah, aku berlepas diri dari Islam. Jika dia itu pura-pura, yakni berdusta ngomongnya, bohong-bohongan, maka dia divonis seperti yang disumpahkan. Dan barang siapa yang sumpahnya tadi jujur, benar-benar ngomong aku berlepas diri dari Islam, maka dia tidak akan kembali ke Islam dengan selamat. Seandainya dia kembali masuk Islam, tidak akan selamat. Artinya orangnya dipastikan tidak beres prinsip. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, faman khalafa ala millati al-Islam fa huwa kama qala. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan demikian. Siapa yang bersumpah dia berada di atas ajaran selain Islam, maka dia divonis seperti itu. Sehingga tidak boleh main-main dalam apa yang sumpah, khususnya kalau bersumpah berada di atas agama selain Islam, sekalipun pura-pura langsung divonis. Nah, wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rajulan yaqul la wal Ka'bah. Qala Ibnu Umar la tahlif bi ghairillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khalaqa bi ghairillah faqad kafara aw ashraka aw tabin wa qala hasan. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sebelumnya beliau mendengar seorang laki-laki berkata, tidak, demi Ka'bah. Ibnu Umar kemudian menegur, kamu jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur dan syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang mengatakan hadis ini hasan. Fassara ba'd ulama qalu kafara fasad ala taghrib kama rawi an-nabiy
sallallahu alaihi wasallam al-ya'shir. Ulama sebagian menafsirkan orang ini telah kafir atau berbuat syirik ialah untuk menunjukkan betapa besar dosanya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya riya itu termasuk syirik. Hadis ini sahih. Ini menunjukkan ya panabutin Allah, orang yang bertobat dengan nama Allah termasuk perbuatan kufrun atau syirkun asghar. Ya, di antara jenis syirik kecil atau kufur kecil ialah bertobat dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil atau kufur kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tapi dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lain selain syirik akbar atau akbar. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam.